Gue bilang juga apa saudara semuanya? Tanda kiamat Bitcoin sudah di depan mata saudara semuanya. Ini bukti bahwa apa yang sudah saya prediksi tahun lalu sejak 4 Oktober 2021 mendekati kenyataan. Kebangkrutan itu semua tuh investor-investor yang menanamkan uangnya di Bitcoin dan cryptocurrency sudah mulai kelihatan. Sam Bankman-Fried sudah bangkrut ya. 70% duitnya ludes di FTX ya. Sudah kelihatan semuanya mulai November ini ya, dan Anda lihat nanti ya. Percaya saya, Anda buktikan nanti terakhir di tahun 2022 ini adalah setelah selesai. Sekarang hari ini sudah mulai pertemuan puncak G20 ya, untuk kepala negara ya. B20-nya sudah selesai dan ini G20 sampai tanggal 16 ya di Bali. Setelah pertemuan puncak G20 selesai, maka kehancuran ekonomi dunia, market crash 2022 terjadi itu di bulan Desember. Harus di tahun 2022. Oktober gagal. Diangkat lagi karena data kuartal 3 GDP Amerika Serikat membaik dan inflasi Oktober 7,7 year on year persen ya, 7,7% year on year. Itu kan masa lalu Oktober membaik, jadi market bandar angkat lagi ke atas untuk dibanting. Nah, Desember nanti 2022 penutupan tahun terjadi market crash 2022. Jadi genaplah apa prediksi saya tahun lalu. Sudah capek-capek saya buat untuk prediksi 2022 terjadi market crash global, itu terjadi di bulan Desember. Saya melihat itu terjadi di bulan Desember 2022, bukan di 2023. 2023 itu berkali-kali saya katakan itu adalah efeknya, dampaknya dari market crash 2022. Harus terjadi di tahun 2022 ini. Dan sudah kelihatan. Dari dulu saya katakan, selalu dalam video saya, dari tahun lalu saya mengatakan satu poinnya adalah, dari semuanya itu, poinnya adalah krisis likuiditas, kekeringan likuiditas. Dan itu sudah kelihatan. Para bos-bos, para bandar-bandar ya, yang membuat mereka, orang-orang itu yang menjadi kaya dari Bitcoin, kripto-kripto itu, sekarang mengalami kebangkrutan mereka karena krisis likuiditas. Ya, para exchanger yang punya bursa-bursa kripto itu mulai bangkrut satu persatu perusahaannya, dan ini ada efek domino. Jika satu sudah mulai bangkrut, dan itu akan merembet ke semuanya. Nanti ada ribuan kripto itu akan bangkrut berjamaah ya dalam waktu dekat ini ya. Pertemuan puncak G20 itu juga intinya tujuannya adalah bagaimana menghancurkan ini kripto-kripto ini jangan ada di permukaan bumi lagi, karena mereka sudah menyiapkan, semua kepala-kepala negara sudah menyiapkan CBDC, Central Bank Digital Currency, untuk teknologi blockchain, untuk untuk melayani semua masyarakat dunia dengan transaksi yang cepat ya, yang murah, yang aman ya, seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh blockchain kripto dan Bitcoin dan lain-lain itu. Jadi ada salah satu yang perlu Anda ingat dari dulu, jangan Anda melawan pemerintah, jangan melawan negara. Swasta tidak bisa melawan negara ya. Tetap saja tidak bisa bertumbuh ya, tidak bisa melawan ya. Jadi Anda itu apa yang dilakukan ya, Bitcoin, cryptocurrency itu segera dikubur di tahun 2022 ini. Jadi sudah tidak, selalu saya katakan bahwa barang seperti ini pasti musnah. Tidak ada fundamentalnya. Nah, sudah kelihatan kalau Bitcoin itu punya fundamental, kripto itu punya fundamental, seharusnya mereka itu kan selalu against US dollar, Bitcoin dan kripto-kripto ya. Sedangkan indeks US dollar melemah, seharusnya mereka itu terbang tinggi harganya, tetapi mereka tidak ada fundamental. Mereka hanya tergantung dengan narasi dan isu-isu positif. Ya, saya bicara ini yang fondasi dasar supaya Anda ngerti.
sejak pandemik itu, ya mereka dibangun, mereka semua itu harga-harga Bitcoin naik, kripto naik, muncul banyak kripto naik itu karena dibangun dengan narasi yang positif tentang teknologi blockchain bla 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 yang kagak jelas ini. Dengan desentralisasi ya, yang bisa membuat semuanya itu biaya murah, cepat, dan tidak terdeteksi ya, account milik siapa. Justru inilah yang paling tidak disukai pemerintah dan bank-bank internasional, karena mereka merampas bisnis bank. Jadi mereka segera harus dihabiskan. Bagaimana caranya? Ya nanti pelan-pelan. Caranya saya sudah katakan bahwa cara menghabiskan mereka itu gampang. Tinggal dinaikin aja suku bunga. Makanya suku bunga sudah mulai naik, mereka sudah tidak bisa hidup. Mereka hidup kemarin itu karena suku bunga rendah banget, karena ada pandemik. Pandemik itu karena pandemik merebak ya, bisnis tidak bertumbuh, jadi stimulus diberikan. Stimulus diberikan, banyak orang memegang duit, makanya orang duitnya beli Bitcoin dan suku bunga rendah. Banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika bertumbuh, bahkan di Indonesia juga bertumbuh karena suku bunga rendah. Sekarang suku bunga sudah dibalik lagi fundamental. Jadi kaum milenial kan orang baru muncul di dunia ini. Mereka tidak tahu literasi keuangan, tidak tahu apa itu tentang dunia keuangan. Mereka hanya tahu teknologi. Teknologi berarti kemajuan dunia dengan teknologi. Padahal teknologi Anda lihat dari dulu juga teknologi ngomongnya begitu, akhirnya bangkrut juga. Nokia, BlackBerry, banyak Siemens, dan dari dulu begitu saja. Berganti terus. Pestanya sudah berakhir. Pesta pora Bitcoin dan kripto itu berakhir di 2022 ini. Musnah, lenyap, hilang di atas, masuk di bawah permukaan bumi. Dikubur, sudah lupakan itu Bitcoin dan kripto mulai akhir di Desember 2022. Video saya sudah katakan dari dulu. Akhir 2022. Ya memang saya prediksikan Oktober. Tetapi Oktober terjadi, masih yang penting tahun 2022 ini. Berarti Desember 2022 terakhir Bitcoin musnah, lenyap di permukaan bumi. Tidak ada lagi yang namanya Bitcoin dan cryptocurrency. Tinggal kenangan, tinggal sejarah. Sama seperti dulu ada namanya ikan lohan yang fenomenal ya. Macam-macam itu, bunga tulip ya, zaman dulu seperti kayak gitu ya, abad pertengahan, abad Renaissance itu. Nah, banyak sekali yang money game ya, monkey bisnis yang begitu membuat orang jadi kaya mendadak, setelah itu membuat orang jadi miskin mendadak. Nah, di dunia ini seperti ini yang membuat orang jadi kaya mendadak dan miskin mendadak. Sam Bankman-Fried itu yang kaya, dan nanti bos Binance sang pencau itu nanti akan bangkrut mendadak juga. Kalau Binance tidak akan terjadi krisis likuiditas, semuanya harga-harga kripto jadi nol semuanya. Tidak ada orang yang masuk keluar ya, belanja di kripto lagi, karena mereka sudah pada nangis darah, sudah kerugian. Mereka yang investasi di Bitcoin, di kripto itu, kalau harganya turun jadi nol, dan harganya itu pasti nol. Bitcoin itu menunggu waktu aja. Habis selesai G20, selesai Piala Dunia di Qatar. Jadi bulan Desember itu selesai event Piala Dunia besar. Biasanya selesai event Piala Dunia itu terjadi market crash. Market akan hancur besar-besaran. Ya, kita lihat dari tahun 2022, kita lihat juga di tahun 2008, begitu-begitu. Setelah Piala Dunia selesai atau Piala Eropa, setiap event besar itu terjadi market benar-benar penurunan, terjadi crash besar-besaran. Jadi kita lihat nanti pada akhir 2022 Desember ini, setelah Piala Dunia, market akan crash. Ini saya bicara ini karena pengalaman yang saya amati selama ini. Jadi Anda tinggal buktikan saja. Ya, ini pengalaman saya. Saya bicara bahwa pengalaman itu hidup kita itu selalu sejarah berulang saja. Jadi makanya saya katakan Anda buktikan apa yang saya omongkan ini. Market crash itu akan terjadi di akhir Desember 2022. Dari apa? Dari Bitcoin hancur jadi nol. Maka orang di seluruh dunia akan menangis, ratap tangis air mata darah, karena mereka kehilangan duit mereka. Mereka invest tapi nilainya turun jadi nol. Bitcoin memiskinkan semua orang di dunia. Semua orang di dunia jadi miskin karena investasi di Bitcoin dan kripto kagak jelas. Sampai di Indonesia banyak sekali orang yang rugi di kripto di Indonesia.
Inilah yang mempengaruhi resesi global, mempengaruhi rumah tangga. Uang itu berkurang. Yang saya selalu katakan bahwa uang berkurang karena apa? Semua yang investasi di Bitcoin, cryptocurrency, uangnya lenyap, menguap dalam sekejap. Karena mereka sendiri yang kagak ngerti. Maaf ya, kurang nggak cerdas ya. Barang sampah, barang yang tidak ada nilai fundamental, barang yang cuman monkey business, money game, tipu-tipu, penuh syarat scam-scam ini dibeli. Sesuatu ya, ini kita bicara tentang teori ya. Teori itu selalu mengatakan bahwa Anda ingat sesuatu yang harganya tuh naik tinggi dalam waktu cepat, naik tinggi di atas nilai intrinsiknya, maka itu akan meledak dan jatuh kembali di bawah nilai intrinsiknya. Jadi nol, hilang lenyap. Nah, itu teori. Dan itu selalu terjadi. Bitcoin itu nilai intrinsiknya apa? Tidak ada. Apa yang melekat di Bitcoin? Cuma harga murah doang. Manfaatnya nggak ada. Kok bisa harganya melambung tinggi sampai 69.000 pada 21 November 2021? Itu tidak masuk akal. Pada saat harga 50, 40 naik sampai tinggi, saya selalu mengatakan nanti nol. Karena ini naik untuk jatuh nol. Tetapi orang selalu mencemooh saya. Saya mengatakan bahwa gila harga mau ke 100.000 kok masih mau tinggi kok. Saya bilang itu nol, itu nggak masuk akal. Satu saja yang saya bilang kenapa itu jadi nol, karena apa? Karena tadi falsafah, sesuatu yang tidak punya nilai fundamental harganya naik lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Kita harus lihat dulu nilai intrinsiknya Bitcoin itu apa? Apa nilainya? Teknologi blockchain. Itu nilainya. Bukan itu. Harga murah dan cepat itu mati. Token-token kagak jelas. Negara bisa membuat hal itu, dan sekarang negara sudah membuat CBDC, dan sebentar lagi lenyap itu Bitcoin dan cryptocurrency semuanya, karena itu akan menuju nol sudah pasti. Tiba-tiba ada yang bangkrut lah, nanti semuanya pada bangkrut berjemaah. Jika bangkrut berjemaah, kepanikan investor di dunia, takut kehilangan duitnya, maka mereka semua melepas itu Bitcoin. Jika Bitcoin dilepas, maka kripto yang kecil juga dilepas. Akhirnya jadi nol. Dan investor-investor besar yang memang yang kadang-kadang masa gue lebih pintar dari mereka, punya kelola dana 10 US dollar, 10 billion US dollar, tapi masih aja membeli sampah, yaitu BlackRock ya, membeli sampah. Siap-siap nanti kalau BlackRock itu batu hitam itu dia bangkrut, ada kehilangan duit yang besar. Nah, termasuk kenapa Elon Musk jangan mohon maaf untuk pendiri petinggi negara ini, jangan berharap sama Elon Musk untuk investasi di sini. Dia lagi pusing, sudah berkali-kali saya katakan. Sinyalnya selalu tidak mau datang ke Indonesia itu. Dia lagi pusing ngurusin investasi dia. Nomor 2 terbesar di Bitcoin setelah MicroStrategy. Nah sekarang kalau Bitcoin, walaupun dia sudah keluar jual rugi sebagian, tetapi dia masih mempunyai investasi di Bitcoin dan Crypto, Dogecoin dan lain-lain. Banyak sekali investasi di kripto. Itu kalau sudah turun nyungsep dalam, uang dia ludes, menguap, lenyap. Dan nanti Anda lihat, itu indeks Nasdaq itu akan turun, jatuh ke 5.000. Jika Nasdaq jatuh ke 5.000, dipastikan orang-orang yang kaya, urutan 1 sampai 10 daftar Forbes itu, Jeff Bezos, Elon Musk, ya, Mark Zuckerberg, ya, Bill Gates, sahamnya akan anjlok dan mereka juga akan mengalami kerugian yang besar karena nilai sahamnya jatuh. Itu di tahun ini, akhir 2022. Di bulan Desember tinggal 1 bulan lagi setelah Piala Dunia di Qatar, tanggal 18 atau tanggal 20 Desember Anda akan lihat kejadian luar biasa itu akan terjadi nanti, ya. Nah, 2003 itu dunia jadi gelap karena dampak dari kejatuhan market di 2022 ini. Itulah yang saya mau kasih tahu ke Anda. Jadi sekarang Anda harus, selagi itu Bitcoin dan kripto itu belum menjadi nol, ya, masih ada duitnya, masih kelihatan duitnya, Anda buru-buru segera untuk cut loss,
Ya, kalau Anda rugi, Anda cut loss. Kalau Anda masih untung, masih beli di bawah, ya Anda cepat keluar. Jangan Anda nafsu di barang yang kagak jelas ini, yang sebentar lagi tuh hilang lenyap seperti ikan lohan, seperti yang lain-lain itu yang sudah tidak ada namanya lagi, money game yang gak jelas itu, ya, yang zaman dulu itu. Ya seperti itu, sejarah berulang kembali. Kita belajar dari sejarah. Sesuatu yang di markup gila-gilaan, sebentar lagi turun gila-gilaan. Ya, seperti itulah yang akan terjadi. Percaya deh. Orang yang berpengalaman ngomongin Anda harus percaya. Saya lebih dulu dari Anda. Saya sudah mengalami hal seperti itu. Jatuh bangunnya seperti itu. Jadi kalau saya katakan ini, karena ini saya sudah berapa kali saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada yang hal baru. Nggak ada. Cuman bungkusannya aja baru, tetapi isinya kontennya lama. Scam terjadi di bisnis seperti kayak gini. Sejarah berulang terus. Akan terjadi scam. Dari dulu gue udah bilang itu scam. Tidak percaya. Nanti, sedangkan sekitar bulan Juni atau bulan Mei 2022 itu, atau April 2022, FBI sudah membuat Satgas. Satgas untuk mencari kejahatan-kejahatan yang terjadi dari cryptocurrency ini. Nah, Satgas itu nanti akan kerja keras di tahun 2023 mencari Sam Bankman-Fried, bos-bos kripto itu yang sang pencawa atau segala macam itu yang mereka sudah, atau yang banyak sekali bos-bos kripto yang sudah kabur bulan Juni 2022, sudah kabur ke April 2022 sudah kabur ke Puerto Rico. Sudah tinggal di sana, ada yang tinggal di Bahama, ada yang sudah keluar dari Amerika. Mereka itu memang sudah kabur duluan karena mereka memang scam. Mereka udah tahu bahwa ini akan meledak. Mereka yang pendirinya tahu, cuma Anda yang pembelinya nggak ngerti. Mereka udah tahu bahwa kalau suku bunga dikerek tinggi, matilah Bitcoin ini. Dan kita ini sebenarnya cuma menjual sampah ke orang beli. Nanti kita akan dicari oleh FBI, maka kabur dulu ke Amerika. Nah, itulah nanti tahun 2023 akan dicari bos-bos kripto itu. Percaya. Anda catat konten saya ini. Video saya ini. Tahun 2023 bos-bos kripto itu akan dicari sama FBI. Karena ini bisnis yang tidak jelas. Banyak sekali syarat penipuan. Kasihan orang di seluruh dunia itu terbawa mimpi si cebol merindukan bulan. Tiap hari mimpi kaya dengan membeli barang lebih jahat, lebih sadis daripada judi. Ya, sesuatu yang angan-angannya tidak bisa diprediksi, cuma angan naik, harga naik. Begitu aja harganya. Dibelikan harga naik. Berharap gitu. Masih mendingan judi Anda. Anda bisa menebak, Anda bisa analisa. Ini tidak ada. Harga naik. Gitu aja. Inilah money game. Skema Ponzi terbesar sepanjang sejarah dunia. Dan Anda yang membeli Bitcoin dan kripto, Anda akan menangis ratap tangis air mata darah. Tetapi Anda yang menjual Bitcoin dan kripto, Anda melakukan sell posisi, Anda akan ketawa terbahak-bahak. Anda pesta raya, pesta besar-besaran di akhir Desember 2022 ini. Segera keluar ya dari Bitcoin supaya Anda selamat. Bitcoin itu tidak akan naik lagi. Ya. Masih banyak peluang di luar yang akan mengganti itu Bitcoin dan kripto. Pesta pora Bitcoin itu sudah berakhir. Tahun ini 2022 musnah lenyap, nol telur busuk, musnah lenyap 2022 ini. Berkali-kali saya bicara ini adalah mengedukasi Anda karena saya lihat dampak dari Bitcoin jadi nol ini, seluruh dunia akan kehilangan duitnya, miskin mendadak, ratap tangis air mata darah. Makanya netizen di Indonesia, penonton Indonesia, jangan sampai terjadi gitu, kasihan. Mending Anda keluar selagi ada duitnya. Kasihan Anda. Saya ini ingin membantu Anda. Saya kasih warning ke Anda supaya Anda itu, karena ini dari dulu, dari Warren Buffett, Bill Gates, semua sudah mengatakan bahwa ini adalah racun tikus kuadrat, Bitcoin ini. Bill Gates mengatakan bahwa pada saatnya mereka akan menikmati kehancurannya. Bill Gates juga mengatakan bahwa teori orang bodoh, orang dungu, membeli di harga tinggi dan berharap lagi ada orang lain beli di harga yang tinggi. Ini benar-benar kegilaan yang luar biasa, menghipnotis orang, membodohi orang di seluruh dunia. Masuk ke teknologi harapan masa depan mengganti US dollar. Karena kebencian terhadap US dollar yang luar biasa tingginya membodohi orang.
ternyata sia-sia mereka punya ambisi. Dari dulu ambisi mau mengalahkan US dollar. Nggak bisa. Kagak bisa kalahkan US dollar itu. Justru Anda akan sengsara. US dollar adalah in God we trust. Sampai kapanpun US dollar tetap menjadi cadangan devisa dunia. Tidak bisa Bitcoin jadi cadangan devisa dunia. Bagaimana caranya? Naik turun tung karena sebegini. Orang bisa bangkrut dan kaya dalam sekejap. Bagaimana itu menjadi satu mata uang? Mikir pakai logika gitu loh. Ya, jangan terlalu itulah kalau orang masih muda, emosinya masih tinggi, gampang sekali dihasut oleh para scam itu yang sudah kabur ke Puerto Rico, yang nanti akan dicari oleh pendiri-pendiri kripto itu, akan dicari oleh FBI. Kita lihat FBI akan sibuk menangkap satu persatu yang sudah keluar dari Amerika itu. 2023 akan penangkapan besar-besaran terhadap bos-bos kripto itu yang telah menipu banyak orang di seluruh dunia. Saya itu kasihan lihat tuh mereka cara-cara seperti gini. Cari uang itu yang halal, yang benar-benar aja, jangan pakai cara-cara begitu. Kasihan orang dibodoh-bodohi dengan teknologi. Padahal cuma transfer doang, token juga. Anda lihat yang dari dulu PayPal apa itu sudah mulai pudar, sudah teknologi seperti itu cuma seumur jagung. Pesta poranya cepat berakhir karena akan terjadi teknologi baru lagi baru lagi muncul, yang lama hilang. Begitu saja. Bisnis yang sangat berisiko adalah bisnis di teknologi. Supaya Anda tahu. Jadi harga saham Nasdaq itu akan hancur menuju ke 5.000. Jangan lupa Anda harus cari solusinya, yaitu solusinya satu. Bitcoin mau jadi nol, jadi trading di futures market. Semuanya market akan crash. Hanya peluang terbesar adalah di futures market. Futures market jika market berbalik, naik, rebound, kita dapat uang. Justru market lagi mau crash ini, Anda dapat uang di futures market. Saya selalu kasih solusi ke Anda. Peluang terbaik itu futures market. Tetapi Anda tidak mau menangkap peluang ini. Anda selalu negative thinking. Ya terserah Anda. Bahwa market itu tidak pernah, dunia itu tidak pernah baik. Justru dunia itu lebih banyak buruknya. Lebih banyak inflasi itu selalu terjadi terus. Selama kita hidup di dunia ini tidak akan makin baik. Jadi futures market adalah peluang terbaik untuk Anda sebenarnya. Jika Anda mau buka hati, buka pikiran ya, secara logika bahwa futures market adalah bisnis yang paling terbaik. Email sudah saya sediakan di bawah ini, segera email saya. Saya akan jelasin lebih detail apa itu peluang di futures market, di trading futures, di futures market. Dan kalau Anda sudah trading di futures market di luar sana, saya kasih tahu ya bahwa ini kondisinya benar-benar gawat di tahun ini, tahun depan. Yaitu tadi, kekeringan likuiditas, krisis likuiditas, akan terjadi scam di mana-mana. Jangan sampai Anda trading di tempat yang tidak ada izin dari pemerintah dalam pengawasan OJK, Bapepti, pengawasan pemerintah. Mereka yang tidak berizin itu broker-broker yang tidak berizin ya, mohon maaf aja ya. Ini pengalaman ya saya bagikan. Terserah Anda mau percaya atau tidak, urusan Anda. Jangan Anda komen negatif sini, itu kan hak Anda mau percaya atau tidak. Saya hanya memberikan edukasi kepada Anda menurut apa yang sudah pernah saya alami. Bahwa seperti itu banyak sekali terjadi scam nanti di saat kondisi yang sudah seret duit, kekeringan likuiditas. Karena tujuan mereka adalah mereka mau ambil keuntungan sebesar-besarnya dari Anda dengan cara scam. Ya. Jadi Anda akan kesulitan nanti dalam saat penarikan dana pada saat Anda mengalami profit yang besar. Itu saja yang terjadi. Jangan sampai terjadi seperti itu, sakit hati. Ya. Jauh-jauh hari saya sudah ingatkan Anda apa yang selama ini saya alami, saya beritahu kepada Anda supaya Anda jangan mengalami hal yang sudah lewat yang saya alami. Itulah orang bijak itu belajar dari pengalaman orang yang sudah mengalaminya. Jadi saya sampaikan ini kepada Anda supaya Anda selamat. Masuklah, bergabunglah ke link broker izin Bapepti yang saya sediakan di bawah deskripsi, kolom deskripsi di bawah video ini. Dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini. Semakin banyak Anda subscribe channel YouTube ini, maka makin banyak manfaat yang Anda akan dapatkan. Ya, tolong di-subscribe channel YouTube ini. Dukung supaya channel YouTube ini besar, Anda akan diberikan manfaat-manfaat yang banyak. Dan sebarkan kepada semua orang konten YouTube ini. Terima kasih.